Hmm. Selamat malam ya Papa, terima kasih kembali kami berkumpul di hari ini sama-sama walaupun dalam waktu dan tempat yang berbeda tapi kami percaya Engkau ada di sini melawat kami semua ya Papa. Kami ingin acara ini pengalaman artis ini ya Papa, kami berharap agar suara bukan suara manusia yang menguasai acara ini ya Papa. Dan kiranya apa yang kami katakan pada hari ini benar-benar kami engkau akan kami bawa, kami resapi, kami pelajari, dan kami hidupkan pada kehidupan. Kami akan memulai acara ini ya Bapak. Hmm, Kami akan menyatukan hati bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu. Bismillah. Oke, ini lagunya ya teman-teman ya. Sama-sama. Jangan hidup hingga sesaat bersama Jokowi hidup seperti putramu yang tak ada hormat padamu terjaga dunia kepada ulangi garis saya pada hidup pada hingga sesaat hidup berkali Janganku hidup seperti putramu yang sungguh tak ada hormat padamu. Indah dunia kepada kasih. Diriku hidup berjejak jelas lagi ada
mulai ajar aku dapat hidup sebagai anakmu. Ajar aku dapat hidup sebagai putramu. Ajar aku dapat hidup penuh. Ajar kau ya Bapa hidup menyelamatkanmu. Ajarku ya Bapa menyukai hatimu selalu menyenangkanmu di sepanjang hidupku. Hanya kau yang mampukanku, hanya kau yang mampu menguatkanku, hanya kau yang mampu memberikan jalan dalam sepanjang hidupku. Ku kan selalu merindukanmu, ku kan selalu taati firman-Mu, ku kan selalu mencari-Mu, ya Bapa-Ku, Elohim Yahweh. Maha Kudus, Elohim Yahweh, Maha Mulia, Maha Besar kasih-Mu, nyata kan ku sembah Engkau, kan ku sembah Engkau, sujud hamba padamu, ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu, ku serukan namamu, ya Allahku, ku serukan namamu di sepanjang hidupku.
Bapa, kami mengharapkan Engkau ya Tuhan. Berilah kami keledai ya Bapa. Berilah kami firman-firman-Mu yang mampu mengakal kami. Kalau mengapa hidup ini ya Bapa. Hanya Engkau yang mampu memampukan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup sendiri. Kami tak mampu berjalan sendiri. Hanya kuasa-Mu, kekuatan-Mu yang mampukan kami ya Bapa. Roh Kudus, tuntunlah kami, bimbing kami, jamah kami, jelikan kami, mata hati kami, agar kami mampu mengerti, agar kami mampu memahami, agar kami mampu menghayal, dan terkhususnya kami mampu menghidupkan kehidupan Kristus di dalam hidup kami. Kami tidak ingin hanya bicara dengan kata-kata yang hanya keluar begitu saja ya Bu. Kami ingin dari suara hati kami, iya Tuhan. Dari apa yang menjadi kerinduan kami, berikan kami. Agar kami untuk terus dapat mengenal Engkau. Ajar kami ya Bapa, dengan cara apa kami mampu mengenal Engkau, memahami Engkau dalam kehidupan kami, pribadi lepas hidup. Ajarkan kami untuk menghayati keberadaan kami di mata-Mu ya Bapa. Agar kami menjadi anak-anak yang layak di mata-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, untuk menjadi hamba-Mu. Sudah saatnya ya Bapa, kami untuk mengabdikan hidup kami hanya kepada-Mu semua. Bapa, terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kini saatnya ya Bapa, kami menghidupi, melayani-Mu, dan hanya melayani-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih acara pendalaman Alkitab ini. Kiranya Bapa melawat kami semua. Curahkanlah Roh-Mu semua dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Dan ajarkan kami, jamah kami, celikkan mata hati rohani kami ya Bapa. Untuk kami benar-benar dapat menghayati, mengerti suara-Mu, isi hati-Mu, dan kehendak-Mu. Dan kami mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Erik. Ya, shalom Ibu. Shalom Ibu. Yang bisa biar bisa kelihatan. Silakan. On cam takutnya ketiduran semuanya. Ya, kalau on cam pasti kalau di Hong Kong udah jam 10 ngantuk. 1 jam. Hong Kong Taiwan jam 10 lewat. Biasa kali Pak. Suaranya kurang jelas Pak Erik. Kurang jelas. Gimana Ibu Wina? Bu Lili? Aman ya? Tolong. Oke, aman. Ini kayak saya suara itu ada yang pakai dua IG atau apa ya? Ke saya Suaranya mantul Pak Erik. Suara mantul. Tes. Oke. Ya, hari ini saya mau bawa suatu hal yang menjadi PR dalam hidup.
Ibu-ibu aman suaranya dengan Ibu suara saya? aman suaranya dengan suara saya? Suaranya ada dua, Pak. Suaranya ada dua, Pak. Suaranya ada dua, makanya saya Suaranya ada dua, takut. makanya saya takut. Yang saya nggak ada, nggak ada yang aktif lagi sih. Nggak ada yang aktif lagi. Coba saya keluar dulu ya, Ibu ya. Keluar dulu ya, Ibu ya. Mohon itu ya, sebentar Bu. Mohon itu ya, sebentar Bu. Tes. Masih suara double Bu? Masih suara double Bu? Masih ya. Masih ya. Oke, Mas. Menurut saya udah oke, Pak. Menurut saya udah oke suaranya. Coba jangan jadiin saya Coba co-host jangan dulu. jadiin saya co-host dulu. Oh, saya jadikan host aja ya. Ya, jadi nggak usah Ya, host aja jadi Bu. host aja Bu. Sayanya dihilangin Bu, Soalnya co-hostnya. dihilangin Bu, co-hostnya. Nih saya udah Sudah bakal. saya masukkan host. Saya jadikan Pak Eri jadi host. Enggak, saya jangan jadiin host. Saya jangan jadiin host. Bentar. Ibu maaf ya, saya setting Oh, dulu maaf nih. ya, saya setting dulu nih. Takutnya bermasalah di Takutnya ini saya. bermasalah di misalnya. Sekarang saya bisa masukkan Pak Eri jadi host. Aku gimana? Nggak usah Bu. Nggak usah Bu. Masih double, nggak tahu. Double. Ya udah nggak apa. Udah Saya bermasalah dengan nomor saya ini. Soalnya saya kayak tidak. Tapi suaranya Pak Eri ke sini udah jelas banget kalau ke tempat saya. Jelas banget ya. Jelas Ibu banget yang ya. lain. Iya, guys. Yang lainnya boleh bersuara, jadi biar Pak Eri tahu. Halo? Sama oke, semua oke ya. Nah, jadi host Pak Eri. Halo. Oke, bisa. Ya, saya pakai headset aja Saya terpaksa. pakai headset aja terpaksa. Saya juga pakai headset. Maaf ya, Maaf ya, agak lama. agak Ya lama. hari ini saya akan membahas PR untuk kita semua. PR yang nggak bisa kita, PR yang harus kita lakukan terus menerus sampai garis akhir kehidupan kita. PR itu yang dinamakan membenahi diri. Kita semua yang hadir di dalam ini nggak bisa berkata sudah selesai kehidupan saya terima Yesus,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya selesai. Saya sudah sempurna. Saya tidak akan jatuh lagi dalam dosa. Saya akan terus. Selama kita berada di dalam kehidupan ini, kita harus belajar untuk membenahi diri kita hari demi hari. Karena perjalanan kehidupan kita ini, saudara, kalau kita dari bayi, kita itu ada roh Allah yang bertaruh dalam kehidupan kita. Kalau bahasa Ibrani-nya ruah. Jadi dihembuskan kepada manusia ada roh Allah, roh Tuhan. Jadi nggak usah heran kalau Tuhan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain yang berbeda. Di saat manusia mengalami tekanan dalam kehidupannya, pergumulan dalam kehidupannya, manusia itu cuma dua hal yang dilakukan. Pertama, dia akan mencari Tuhan. Yang kedua, dia nggak akan cari Tuhan. Dia menganggap dirinya Tuhan sendiri. Dan saya belum pernah melihat ciptaan Tuhan yang lain. Mereka di saat mereka misalnya ekor babi atau anjing, di saat dia mau dipotong, dia berdoa bergumul, Tuhan selamatkan nyawaku. Enggak ada. Enggak ada mereka berdoa kepada Tuhan. Maka itu yang membedakan kehidupan kita dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena ada roh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, dari usia bayi, anak-anak, ke remaja, itu mengalami fase berbeda-beda. Dari anak-anak yang belum ngerti apa-apa, masih polos, masih lucu-lucunya, itu berbeda dengan fase di saat saudara dan saya mengalami di remaja. Makanya kita waktu usia remaja, itu usia yang antara dibilang dewasa enggak, dibilang anak-anak kecil nggak mau. Maka di saat usia remaja itu banyak dari anak-anak remaja yang berontak, anak-anak remaja yang nggak mau ibadah, anak remaja yang mau dibilang anak kecil, maka susah dibilang orang tua. Kita pernah mengalami seperti itu, saudara. Kita pernah sampai orang tua kita di usia remaja. Bahkan kita pun sekarang yang memiliki anak yang remaja, termasuk mengalami pergumulan juga, Maka fase dari anak-anak remaja, dari remaja ke pemuda, itu juga mengalami suatu perubahan. Dari pemuda naik lagi ke dewasa muda, menikah, itu juga mengalami fase yang berbeda. Bahkan di saat dewasa muda menikah, itu sampai dengan usia lanjut itu berbeda juga. Nah, maka itu sebuah fase yang terus kita belajar terus. Maka di dalam kita mau buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita mau buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahwa dikatakan di dalam 2 Korintus ini bahwa kita di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Permasalahannya di dalam pembenahan diri, sering banget kita nggak menyadari dalam diri kita sendiri. Maka hal yang pertama untuk kita membenahi diri, kita harus mengenal siapa diri kita. Kita ini seperti apa sih? Yang bisa mengenal diri kita adalah kita sendiri, saudara. Apakah kita menjadi orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang kasar, orang yang suka ketakutan, suka khawatir, orang yang suka menyalahkan situasi, keadaan?
Kita harus mengenal siapa diri kita. Maka yang paling bahaya saya selalu dalam diri saya, yang saya paling takutin cuma satu. Di saat saya sombong rohani. Kenapa saya bilang sombong rohani itu paling menakutkan? Kalau ada kita ketemu orang yang sombong secara harta, bagi saya wajar. Kenapa wajar? Dia menunjukkan kekayaan, ya benar nggak? Saudara pernah ketemu kan orang yang sombong secara harta kan? Sombong secara jabatan juga tuh ada. Dengan jabatan, titel, gelar, pendidikan yang tinggi, itu orang bisa sombong. Bisa kelihatan. Tapi yang paling mengerikan saudara dan saya adalah sombong rohani. Itu kelihatannya tipis. Kelihatannya rohani. Tapi satu hal itu yang membuat kita lama-lama itu jauh sebenarnya dari Allah. Paling menakutkan kalau kita menganggap, wah saya sudah melayani Tuhan, oh saya sudah bisa mendoakan orang, oh saya sudah bisa berbahasa roh, oh saya bisa mendoakan orang yang sakit jadi sembuh. Itu paling mengerikan. Oke, kita bisa mendoakan orang itu sembuh. Itu bukan karena kita, tapi karena kuasa Tuhan. Makanya saya selalu tanamkan diri saya. Jangan sampai ada kesombongan rohani itu mengubahkan hidup saya. Genuinnya Allah harus tetap ada. Keaslian Allah itu harus ada dalam kehidupan kita. Keaslian kita apa sih? Yaitu roh Allah itu. Yang membuat keaslian kita itu berubah karena ada tercampur dari banyak hal dalam dunia ini. Saudara dan saya itu gampang banget dipengaruhi oleh hal yang jahat daripada hal yang baik. Paling gampang sekali saudara bisa berubah dari baik bisa langsung jahat. Jangankan berubah dalam hal kita aja gampang banget untuk tersinggung. Gampang sekali untuk kita marah. Gampang sekali kita berpikiran negatif terhadap orang. Gampang sekali kita bisa berbuat jahat sama orang. Gampang sekali untuk kita menghancurkan kehidupan orang dengan kata-kata kita. Tapi untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik, itu suatu pergumulan saudara dan saya. Maka kita harus mengenal diri kita sendiri. Saya selalu tanamkan, gak boleh satu jabatan mengubah keaslian Allah dalam kehidupan saya. Kalau saya dikasih tanggung jawab sebagai ketua home atau sebagai apa, saya selalu bilang enggak boleh ada satu. Saya bilang sama istri saya waktu bulan Juli minggu kedua, saya ingat banget. Saya bilang sama istri saya, yang aku enggak tahun depan aku enggak akan jadi ketua home lagi ya. Istri saya kaget. Kenapa kamu nggak jadi ketua home? Nah, kamu kenapa? Kamu kecewa sama Ko Evan, Pastor Stephen? Kamu kecewa sama Pastor Reja? Enggak. Saya bilang sama istri saya, jabatan nggak boleh mengikat saya. Kedudukan nggak boleh mengikat saya. Banyak gereja hancur karena orang-orang yang merasa dia yang membangun pelayanan itu. Banyak pekerjaan pelayanan hancur karena orang merasa dirinya lebih pintar dari seorang. Maka saya lihat orang-orang di Ranglobat, waduh, kurang pintar apa? Banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang sakit sama pemimpin. Sedikit orang yang mau merendahkan hatinya. Saya boleh ngomong kayak gitu. Kenapa? Orang pintar banyak, tapi orang yang mau merendahkan hati, mau belajar banyak, itu sedikit. Saya selalu menganggap diri saya bukan orang yang pintar, tapi saya orang yang mau sakit. Orang yang mau merendahkan hati. Saya harus tunduk. Di saat saya bilang kayak gitu sama istri saya, September kemarin, akhirnya sementara awal, Pastor Stephen sama Pastor Reja langsung ngomong ke saya, Rick, tahun depan lu nggak jadi ketua home lagi. Loh, saya di hati saya udah tahu. Dan hati saya nggak pernah saya ikatkan di situ. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, yang dalam pekerjaan pelayanan, nggak boleh kita tuh semuanya digenggam dalam tangan kayak gini. Genggam. Melekat. Karena one day, kalau kita disuruh bilang melepaskan, kita akan menjadi orang yang berat hati. Orang yang akan merasa, ini saya udah membangun ini loh. Apalagi maaf ya saudara, saya dikasih julukan Bapak Segala Home, bayangin.
bersaingan sama Bapak Abraham, Bapak segala bangsa. Waduh, ini kalau misalnya nggak jaga hati benar-benar hancur hidup. Jadi saya benar-benar sama istri saya, enggak, yang saya harus melepaskan ini. Pelayanan pekerjaan harus diberikan kepada tangan Tuhan. Saya selalu memberikan kepada tangan Tuhan. Ini bukan milik saya, ini adalah milik Tuhan. Jadi saudara semua yang hari ini ada pelayanan pekerjaan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang segala sesuatu ada waktu dan masanya. Enggak ada yang bisa abadi dalam dunia ini. Yang abadi cuma satu, keselamatan Kristus. Enggak ada yang abadi. Hari ini kita bisa bilang saya ketua HOM. Tahun depan saya nggak bisa bilang nggak ketua HOM. Hari ini kita bilang, Pak, saya di Hong Kong. Nggak ada yang tahu. Perjalanan kehidupan kita itu Tuhan sudah atur dalam blueprint. Bahkan kalau kita bisa hari ini bertemu di dalam HOM, saya tahu itu semua dalam rencananya Allah. Siapa yang tahun lalu akan berpikiran kita dari Taiwan, Hong Kong, Mako akan bertemu satu Zoom? Apakah kita sudah punya planning dari tahun 2020? Ya kan, 2018, 19 kita punya planning. Kita akan ketemuan nih, kita akan bertemu dengan namanya Pak Erik. Enggak. Enggak ada satu orang pun yang bisa tahu akan hari esoknya. Enggak akan pernah ada yang tahu. Manusia bisa berencana, tapi Tuhanlah yang mengatur segalanya. Jadi makanya dalam hati saya selalu bilang nggak boleh melekat dalam apapun. Saya ajarin istri saya, nggak boleh. Serahkan semua sama Tuhan. Kalau seandainya pun kita udah nggak di tempat yang di situ, hati kita nggak di situ. Jadi kita nggak memberontak. Kenapa banyak orang memberontak? Karena merasa sama dengan pemimpinnya. Kenapa Lucifer memberontak? Karena dia merasa menyamai Allah. Kenapa Lucifer merasa dia hebat? Karena dia tahu dia bisa seperti Allah, lebih daripada. Makanya waktu Hawa digoda sama Adam, Iblis itu bilang sama Hawa bahwa dia akan menyerupai Allah sama. Itulah permainan iblis. Kalau kita merasa diri kita, udah hebat nih, saya lebih hebat nih. Dan kalau dengar kisahnya Pak Eras, waduh sedih banget. Banyak orang-orang, ibu-ibu yang di sini yang udah ikut Pak Eras udah lama, ya, tahu bagaimana orang-orang dulu nyerang dia. Orang-orangnya bukan orang yang bodoh kok, Bu. Orang pintar semua. Tapi bagaimana saya melihat ini orang ini murni atau enggak yang nyerang. Kalau dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, nggak mungkin dia menyerang hamba Tuhan. Nggak mungkin dia menyakiti atau menjadi duri untuk orang lain. Itu udah fakta. Makanya kita harus mengenal diri kita. Apakah kita menjadi orang yang ada arogan, sombong, sedih? Kita kenalin diri kita. Maka di Efesus 4 ayat 22 sampai 24 boleh dibaca, Bu Lisa, Efesus 4 Efesus 4. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus mengandalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan mengurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Di sini saya mau tekankan, dan supaya kamu diperbarui dalam pikiran dan perasaanmu. Pikiran dan perasaan kita itu yang selalu mengganggu kehidupan kita. Tanpa kita sadari, pikiran dan perasaan ini yang membuat kita akhirnya sering jatuh di hal yang sama. Tanpa kita sadari, kita jatuhnya dalam hal yang sama nggak?
Coba kita renungkan, kita jatuh nggak dalam hal yang sama nggak? Benar Pak, saya jatuhnya di sini-sini terus Pak. Benar Pak, saya tuh kesal sama anak saya nih Pak. Pak, benar nih Pak, saya bawaannya sedih melulu. Benar Pak, saya tuh selalu berpikiran yang negatif Pak. Kan selalu kita dia campur adukan iman kita dengan pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita itu yang selalu bermain sehingga kita nggak pernah mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Kita selalu memakai perasaan kita. Kita salah dikit, misalnya ada orang yang nyinggung dikit, kita jadi orang yang tersinggung. Kita yang jadi marah. Manusia nih punya kelebihannya kalau saya lihat-lihat. Kalau bermasalah dengan sesamanya, pasti bisa salahinnya Tuhan. Kalau dia bermasalah sama teman gereja, dia bisa salahinnya Tuhan dan gereja. Dan akhirnya nggak ke gereja. Kalau di Homeless ini mah nggak ada. Ini yang saya maksud di Zimbabwe. Di sini mah, udah lurus-lurus semua, hatinya benar-benar mengasihi Tuhan. Nggak ada di sini. Di sini mah, sini mah, gila. Saya tuh udah tahu dah orang di Hong Kong, Macau, Taiwan tuh udah hatinya baik-baik semua. Yang saya maksud di Zimbabwe, nggak ada tersinggung-tersinggungnya di sini nggak ada. Enggak, ngapain? Enggak lah. Makanya kita nih harus pikiran dan perasaan kita, saudara, yang kita harus jaga. Benarkah kita perasaan kita, pemikiran kita sudah selaras dengan Tuhan? Kalau Tuhan mau pakai perasaan dia, saudara dan saya nggak akan diselamatkan. Kalau dia memakai pemikiran, dia nggak akan beri keselamatan untuk semua bangsa. Keselamatan cuma terjadi untuk bangsa Yahudi, umat pilihan. Tapi di saat Kristus mati di kayu salib, keselamatan untuk saudara dan saya. Untuk kita diubahkan, untuk kita diperbarui dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari kehidupan yang berdosa menjadi kehidupan yang hidup dalam kekudusan. Mengejar kekudusan, mengejar hadirat Allah, tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara dan saya itu mengejar terus Tuhan. Maka ini berkaitan dengan yang kedua untuk membangun diri kita, yaitu membangun pribadi kepada kekekalan. Tujuan kita apa sih dalam dunia ini? Sukses. Orang nggak mengenal Tuhan pun mengejar kesuksesan. Kaya. Sampai seberapa kaya kita mau dalam dunia ini. Terkenal. Orang mengenal kita cuma di dunia ini. Pas di saat kita meninggal, orang cuma ingat kita di saat penguburan. Setelah dikubur, nama kita nggak akan diingat lagi sama orang-orang. Bahkan keluarga kita pun kadang-kadang lupa sama kita. Kenangan sama kita tuh lupa. Orang akan lupakan semuanya. Tapi saudara dan saya itu dituntut untuk berada di dalam langit baru, bumi baru. Menuju kepada kekekalan, mengejar kekekalan. Maka Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Hal yang paling menakutkan dalam diri saya, kalau saya selalu bilang sama istri saya, yang paling aku takut itu roh Allah pergi dari kita. Roh Tuhan menjauh daripada kita. Itu mengerikan. Sama seperti Daud. Daud yang selalu berkata, jangan biarkan rohmu jauh daripadaku. Saul kan ditinggalkan. Roh Allah meninggalkan Saul. Bener nggak? Makanya Daud selalu bilang, jangan biarkan rohmu jauh daripadaku. Itu yang paling menakutkan. Kalau saudara dan saya udah di luar Tuhan, waduh mengerikan. Mengerikan bener. Nggak ada kekuatan, nggak ada apapun. Mengerikan banget. Tapi seringkali kita nggak menganggap Tuhan itu menjadi pribadi yang terutama dan penting dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah menilai dalam kehidupan kita Tuhan itu yang terutama. Manusia akan melihat Tuhan secara utuh di saat ada dua hal. Pertama, di saat dia mulai sakit. Dia pasti akan cari Tuhan, sembuhkan aku. Yang kedua, di saat dia mau meninggal. Di saat dia mulai nafas dihembuskan, dia mulai mencari Tuhan, ampun. Itu paling gampang banget bilang, ibu mau
terima Yesus itu langsung semua terima Yesus udah. Nggak usah di ini lagi, langsung cepet-cepet. Udah di ujung, kalau kata orang main bola nih injury time nih, udah batas akhir nih. Asik buru-buru. Tapi kalau kita masih jaya-jayanya, masih sehat, waduh, duit masih banyak, kejayaan nama kita masih ini, waduh, untuk merendahkan hati itu susah banget. Makanya firman Tuhan bilang lebih gampang seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam arti bukan soal kayanya, tapi sikap hati. Kaya boleh nggak boleh. Yang nggak boleh tuh sikap hati kita yang melekat di situ. Kita merendahkan orang, kita menganggap orang lain tuh nggak ada apa-apa. Itu yang salah. Itu yang paling mengerikan. Kalau saudara dan saya keluar dari Tuhan. Makanya kalau saya tanya kepada kita yang semua berada di sini, seberapa penting sih Tuhan dalam kehidupan kita? Saya pernah tanya ini belum sebelumnya? Belum pernah ya? Belum. Belum pernah. Ini kan karena di home. Ya kan depan di gereja. Kalau di gereja semuanya amin, amin. Ya kan kalau di home tuh lebih enak ngomongnya. Seberapa penting sih Tuhan dalam kehidupan kita? Coba kita renungkan. Kalau 1 sampai 10, saudara berada di berapa? Ketik di kolom komentar. Kalau nggak boleh ngomong langsung. Saya berapa ini? 1 sampai 10. Ayo. Ini jujur ya, jangan ada dusta di antara kita ya, saudara ya. Ini kita ngomong apa adanya nih. Ya. Ngomong apa adanya. Pengennya 10, tapi mungkin dalam prakteknya mungkin masih 2 atau mungkin masih minus kali ya. Harus diakui lah. Nah, kepengennya 10 ya Bu Lisa ya. Kenyataannya? Kalau kita pengennya 10, tapi kenyataannya mungkin masih 1 atau minus. Harus jujur Minus. aku. Oke. Aku Nah. jujur. Oh, Inilah Ibu aku. Lili? Ibu Lili juga sama kayak Ibu Lisa? Oh, Ibu Lili langsung 4. Oke. Ibu Wina? Saya Bingung kalau ditanya. lagi mikir Pak, ini susah jawabnya. Susah langsung ditembak sama pendeta karena nggak pernah ada kayak gini kan. Iya. Oke. Sudah Nah, marah. Ibu tenang dulu. Ibu mikir dulu saya berapa ya. Nah, saya kasih jeda dulu. Ibu Murtia berapa, Bu? Ini saya tanya Berapa semua ya? yang ada di sini nih. Ibu Murtia berapa? Ulangi, kurang jelas tadi. Seberapa penting Tuhan dalam kehidupan kita? 1 sampai 10, Ibu berada di mana? Masih pada berjuang, Pak. Jawabannya berjuang, ya? ragu-ragu. Ragu-ragu. 1 sampai 10. Berapa, Bu? Ya. Kalau mungkin aku ada sedikitnya 6. 6. Oke, siap. Bu Rahel berapa? Bu Rahel dengar saya? Oke, lewat. Bu Jess? Harusnya 10 sih, Pak. Tapi realitanya Oh, mungkin seharusnya baru 10. sekitar 5 gitu kali ya. Oke, 5. Oke, makasih Bu Rahel. Sama-sama. Ibu Erlina? Bu Erlina dengar saya? Iya Pak. Saya sih kepingin banget 10 mencapai itu, tapi sekarang masih proses Pak. Proses. Amin. Masih Ya. proses menuju ke 10. Siap. Jatuh banget. Ibu Hindra Judit? Berapa? Dengar saya, Bu? Oke, Mungkin Kak. masih kerja, Pak. Masih kerja ya, nggak apa-apa. Ya. Kepengennya kita 10. Amin. Kita semuanya 10. Saya bukan soal 10-nya, tapi seberapa perjuangan kita untuk nyampe 10. Bukan soal 10, 5, tapi seberapa mau kita perjuangkan untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Daging kita nih, Bu, ya. Kalau nggak dipaksakan untuk cari Tuhan, dia nggak akan pernah cari Tuhan. Percaya nggak? Saya. Saudara dan saya, kalau nggak punya kerinduan sama Tuhan, nggak akan pernah cari Tuhan.
Karena kekristenan bukan bicara soal hukum syariat atau hukum Taurat seperti saudara tiri kita. Kalau Yahudi dan Muslim itu mereka berdiri dalam hukum. Ada hukumnya. Wajib untuk berdoa. Makanya doanya ada. Yahudi dan Muslim itu sama. Ada doanya. Jam 5 pagi. Ya kan? Jam 12 siang. Jam 3. Bener nggak? Maghrib lagi, Isya lagi ada. Tapi kalau saudara dan saya itu berbeda. Tuhan nggak taruh hukum yang seperti itu. Tapi Tuhan taruh hukum kasih. Untuk saudara dan saya datang sama Tuhan bukan karena terpaksa, karena hukum, karena ketakutan. Tapi saudara datang sama Tuhan karena kerinduan yang haus. Kerinduan yang benar-benar sama Tuhan, yang haus sama Tuhan, lapar sama Tuhan. Itu berbeda. Very different. Beda. Kalau kita datang sama Tuhan karena kerinduan, itu datang mau doa jam 5, jam 4, jam 3, itu berbeda. Benar nggak? Apa yang kalau kita lagi awal-awal dulu kayak seperti cinta mula-mula sama Tuhan. Pernah ya, pasti kita semua di sini merasakan cinta mula-mula sama Tuhan, ya kan? Rasanya tuh ibadah mau semuanya hadir. Menggebu-gebu banget. Kayak ibaratnya mau tinggal di gereja aja. Nggak mau pulang-pulang, ya kan? Mau buka tenda deh di gereja, ya kan? Yang kalau pendeta khotbah kayak seneng banget. Pulang langsung, kayak mau cari Tuhan. Tapi perjalanan untuk bertumbuhnya iman itu diuji. Dan kita benar nggak mengasihi Tuhan itu dengan tulus? Ini berkaitan lagi sama yang ketiga untuk membenahi diri kita. Untuk membenahi diri kita itu harus menghidupi hukum yang terutama. Tahu hukum yang terutama? Alkitab cuma berbicara dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu cuma intisarinya, intisarinya cuma 2 hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan, mengasihi Allahmu dengan segenap hati dan segenap akal budi. Saya tadi juga sharing, saya bilang, kenapa Tuhan kok suruh pakai akal budi? Seharusnya cukup dong untuk mengasihi dengan segenap hati, benar nggak? Kayak saya mengasihi istri saya selalu akan bilang, yang sayang, I love you so much, sayang, I love you more. Saya nggak pernah bilang sama istri saya, sayang, I love you dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Nggak mungkin dong. Ya kan? Ya saudara juga kalau misalnya mengungkapkan perasaan, ya kan nggak mungkin juga bilang dengan segenap akal budi ya. Tapi kok kenapa kita sama Tuhan harus segenap akal budi? Pernah berpikiran kayak gitu? Ya kan? Kenapa kok Tuhan harus pakai segenap akal budi? Kenapa nggak cuma segenap hati? Ternyata saudara dan saya itu paling gampang mengingkari janjinya Tuhan. Setuju nggak? Kalau katanya Pak Eras nih, kalau bahasanya Pak Eras yang hari-hari gini nih, kalau saya dengar, kita itu sering selingkuhin Tuhan. Saudara pernah dengar khotbahnya Pak Eras yang bilang kayak gitu? Kita ini sering banget kok berpaling sama Tuhan. Saudara dan saya ini paling gampang banget berbalik hatinya. Dari yang dulu bisa menggebu-gebu sama Tuhan, bisa truk berbalik, dari akhirnya terhilang. Akhirnya bisa salahin Tuhan, salahin keadaan. Gampang sekali. Maka Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap akal budi. Saya sampai mikir, Tuhan kok akal budi, kok kenapa akal budi? Kenapa saya harus akal budi? Tuhan kasih contoh tuh melalui Abraham. Saya dapat pembelajaran dari Abraham dan Sarah. Ini saya selalu bawakan ini tentang Abraham dan Sarah. Kenapa saya bilang Abraham dan Sarah? Abraham dan Sarah adalah contoh di dalam Alkitab bagaimana mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap akal budi.
Kenapa dia digambarkan kayak gitu? Karena mereka berdua ini adalah suatu hal yang melakukan kesalahan di awal. Mereka menjadi contoh yang salah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap akal budi. Kenapa saya bilang gagal? Karena di saat mereka dijanjikan oleh Allah, kamu akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Dijanjikan keturunan yang banyak. Kalau dia menangkapkan seperti kayak gitu, saya akan mendapatkan keturunan. Tapi dalam perjalanan kehidupan mereka, sampai Sarah menjadi tua dan mendapatkan menopause, dia mulai berpikir, benar nggak nih? Kok saya dibilang memiliki keturunan seperti bintang di langit yang banyak, ya kan, seperti pasir di lautan, satu aja belum ada. Dia mulai meragukan Allah. Dia mulai khawatir. Benar nggak nih? Makanya dia langsung menyuruh hambanya Hagar untuk menghampiri Abraham. Benar nggak? Saya yakin Hagar itu bukan cewek yang jelek. Dia cewek yang cantik, orang Mesir. Ya pasti Abraham disuruh hambanya datang, ya udah. Akhirnya punya anak. Tapi anaknya bukan berada dalam anak perjanjian. Yang Tuhan mau bukan dari Hagar, tapi dari Sarah. Tapi disinilah terjadinya suatu perubahan antara Abraham dan Sarah di saat mereka melakukan kesalahan. Mereka mengubah seluruh kehidupan mereka. Di saat mereka mendapatkan anak yang dinanti-nantikan. Tahu ya berapa tahun dinantikan anaknya? 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Waktu yang lama, 25 tahun. Dan Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anak. Waktu mempersembahkan anaknya, saya mau tanya kita semua di sini. Menurut saudara, Sarah tahu nggak Abraham akan mempersembahkan anaknya? Kira-kira tahu Nggak nggak? tahu. Kalau saya bilang tahu. Tahu. Di Alkitab nggak dicatat, tapi saya yakin tahu. Kenapa? Suami istri pasti nggak mungkin nggak ngomong satu sama lainnya. Suami istri pasti akan ngomong. Dia akan bercerita. Nah, Alkitab tuh nggak melentuk bicara tentang gender perempuan pada masa itu. Nggak ditulis banyak kejadian-kejadian. Tapi kalau cara kehidupan masyarakat, pasti dikasih tahu. Benar nggak? Dan nggak mungkin kalau dia pergi, Sarah nggak lihat. Benar nggak? Dia pergi dengan bujangnya, dengan pengawalnya. Sarah kan lihat pasti. Tapi mereka sepakat loh. Mereka tahu anak ini akan dipersembahkan. Dan Ishak waktu mau dipersembahkan itu bukan usia anak-anak, usianya udah remaja, udah ngerti. Makanya di saat Ishak tanya sama bapaknya, bapak, di manakah persembahan itu? Abraham bilang, Allah yang akan menyediakan. Bayangkan, sampai detik terakhir dia mau mengorbankan anaknya, disitulah Allah melihat bahwa Abraham hati dan pikirannya udah selaras. Dengan segenap hati dan segenap akal budi, dia mengasihi Allah. Selaras dia mempersembahkan anak. Tidak ada satu keraguan. Kalau Abraham nggak mau kasih persembahan, bisa nggak? Cara manusianya dia bisa. Dia menantikan anak lama loh. Saya di sini yang bicara dengan ibu-ibu yang udah punya anak, udah punya keluarga. Kalau tiba-tiba Tuhan bilang korbankan anakmu, kasih nggak? Saya yakin rata-rata mikir-mikir. Bener nggak Bu Wina? Mikir-mikir. Iya, mikir. Jangan kan dikorbankan untuk dibunuh, untuk jadi pendeta aja mikir-mikir. Banyak orang kalau misal anaknya, udah kamu masuk pendeta, nggak ada, saya belum pernah lihat tuh orang tua suruh anaknya jadi pendeta, belum pernah lihat saya. Yang ada kalau misal anaknya pinter langsung, udah kamu jadi dokter, mama akan berjuang, kamu harus jadi dokter. Anaknya pinter, udah kamu jadi pengacara, dia bela orang-orang miskin, kamu akan jadi pengacara. Kamu jadi pramugari, kamu jadi arsitek. Nggak ada kok anaknya pinter, langsung sekolah teologi, jarang. Bahkan saya lihat di kampus saya, ada orang tua yang menyerahkan anaknya, di saat anaknya, ya ampun, itu di kampus, maaf ya Bu, itu bisa ngomong sendiri. Terus kita di kampus sudah bilang, ini anaknya nggak bisa sembuh,
di sini. Orang tua berpikir masuk sekolah teologi anaknya supaya sembuh. Yang dikira sekolah teologi kedokteran apa? Pengobatan. Dia kadang-kadang jam 3 pagi tuh ngomong sendiri kayak ada teman-temannya gitu. Waduh, sampai ada kampus angkat tangan dibalikin lagi anak. Saya yakin tuh keluarga itu, kalau anaknya pinter, anaknya nggak kayak gitu, kasih sekolah teologi nggak? Saya belum yakin kalau misalnya keluarga itu akan kasih anaknya. Berapa banyak orang-orang kalau misalnya anaknya pinter, anaknya, ini kasih langsung dokter. Udah nak, nggak usah. Mau kasih makan apa anakmu nanti pas sekolah pendeta? Mau hidup ngapain? Banyak kan orang berpikiran kayak gitu. Itu baru menyerahkan untuk melayani loh. Belum seperti Abraham untuk mengorbankan hidup. Maka Abraham itu contoh adalah untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap akal budi. Yang kedua, mengasihi sesama itu yang sulit. Kalau saya baik dengan ibu-ibu semua di sini nih, dengan saudara semua di sini, semua pasti akan bilang, Pak Erik baik ya. Setuju nggak? Tapi kalau kita mulai bersenggolan, menyakiti, bisa nggak kita bilang mengasihi? Bisa nggak kita di Hongkong, bisa kalau di saat ada orang, kita nggak tersinggung, kita nggak marah, kita mengasihi. Kita bisa langsung nggak marah, bisa nggak? Makanya disitulah kita harus benar-benar mengasihi dengan sesama itu benar-benar seperti kita diri sendiri. Saudara dan saya tuh harus menjadi gambaran bagaimana orang lain dapat melihat bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi dengan tulus. Wah, itu susah banget, Bu. Untuk mengasihi orang yang mungkin buat kita jengkel, buat kita marah, kesabaran kita mulai menipis. Kita kadang-kadang kalau mulai lihat, makanya firman Tuhan bilang kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Wah, itu nggak gampang. Saya kerja sebagai full timer di Rehoboth. Full timer di Setus, Sekretariat Pusat. Saya ada satu kejadian, saya nggak tahu saya pernah cerita di sini, tapi saya mau cerita lagi. Itu saya udah pernah cerita. Jadi ada satu kejadian di mana di mahasiswa STT itu akan mau diutus ke Medan sama pemohon. Mungkin ibu-ibu pernah dengar kali cerita ini ya, yang akan diutus anak-anak STT ini. Jadi di kantor waktu itu ada teman saya nyeletuk. Jadi setiap mau akan diutus, kita akan adakan doa. Mau adakan doa. Terus teman saya ada yang nyeletuk gini, Kak Erik aja yang doa, Kak Erik doa. Tiba-tiba ada teman saya langsung nyeletuk kayak gini, langsung ngomongnya kayak gini. Udah, ngapain Kak Erik doa? Dia nggak rohani, lebih rohani gua kali. Dia menunjuk dia lebih rohani daripada saya. Depan semua orang. Kira-kira ibu-ibu kalau misalnya digituin, marah nggak, Bu? Rasanya mau gimana? Mau jambak tuh mulutnya nggak? Bukan jambak rambutnya lagi, mulutnya gini. Kita comot gitu, ya kan? Rasanya kepengen ngerasa, waduh. Itu saya pas kejadian gitu, waduh, dari semua orang pada lihat semua. Itu malunya minta ampun. Tapi saya langsung nggak marah ke orang itu, saya nggak tegur. Saya pulang, saya langsung ngomong sama istri saya langsung kaget. Tapi saya langsung renung, Tuhan kok kenapa dia bilang nggak rohani? Apa ukuran rohaninya seseorang? Apakah pelayanannya banyak? Apakah doanya banyak? Apakah bacaan kita banyak? Ternyata Tuhan kasih contoh yang sederhana banget. Rohaninya seseorang diukur dari kita menghidupi hukum Tuhan ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi. Yang kedua, kasihlah sesamamu. Mengasihi. Waduh. Bu, pas dengar kayak gitu, saya langsung mengasihi. Waduh. Kejadian di kantor sering banget. Di kantor saya tuh, waduh. Sekalipun kita di pusat ya, dengerin khotbah PRS, tapi belum tentu semua orang tuh mau hidupin khotbahnya PRS. Saya jujuran aja sama ibu-ibu. Banyak orang tuh seneng dengar khotbahnya PRS, tapi udah hidupin belum khotbahnya? Pertanyaan sama kita tuh seneng banget. Khotbah PRS bagus ya. Khotbahnya apa? Nggak tahu. Hidupin nggak?
nggak mau. Cuman seneng aja denger. Waduh, tahun lalu saya ingat banget. Ada kejadian teman kantor saya, waduh itu ngeselin, so jagoan di kantor ini, so arogan juga. Saya sampai bilang sama istri saya, yang ini lama-lama gue lipet nih, yang gue pukul nih. Saya sampai emosi kayak gitu. Tapi saya tuh nggak pernah berani, Bu. Kenapa saya nggak berani? Ada portal dalam kehidupan saya yang menjaga. Portal saya tuh yang menjaga tuh Pak Eras, Pak Steven, Pak Reza, istrinya Bu Michelle, sama Bu Sandra. Itu menjadi portal dalam kehidupan saya. Kalau saya mau marah, saya rasa nggak bisa. Ini ada portal saya. Apalagi tahun lalu, Pak Eras bicara tentang apa? Diam. Ingat nggak, Bu? Maka Pak Eras Iya, sampai bilang, ada ajarku di. diam, diam, diam. Nah, karena Pak Eras tahun lalu juga sama mengalami, tekanan banyak banget, tapi dia cuma berdiam. Itu nggak enak, Bu. Percayalah. Tapi kita mau hidupin, itu benar-benar tuh daging kayak tersat sayap. Saya nggak membalas, saya nggak apa. Tapi Tuhan membela. Benar, Tuhan membela. Karena di Rehoboth itu, di tempat kerja saya, itu kita ada value, ada nilai-nilai. Kalau kita nggak hidupin nilai-nilai itu, kita akan tersingkir. Karena Rehoboth ada nilai-nilai kebenaran yang harus dihidupin. Nggak boleh merendahkan orang, nggak boleh jagoan, nggak boleh apa. Itu semua ada nilai-nilainya. Dan mereka disingkirkan sendiri, tersingkir. Saya bersyukur tempat kerja saya ada nilai-nilai yang dihidupin. Makanya kalau kita hari-hari ini kita dengar khotbahnya Pak Eras tuh enak, bagus ya. Tapi sudah berapa banyak yang khotbahnya kita hidup? Atau cuma hanya sekedar di pemikiran kita doang atau di telinga kita doang? Kalau hidup khotbahnya Pak Eras kita hidupin, itu akan menjadi kuasa yang luar biasa. Berkuasa banget. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita semua untuk kita membenahi diri kita. Ingat saudara dan saya punya tujuan yang jelas. LB3, langit baru, bumi baru. Tujuan kita bukan hanya sekedar sukses di dunia ini. Bukan sekedar mau jadi kaya dalam dunia ini. Bukan menjadi orang yang ternama, bukan. Tapi saudara dan saya punya tujuan yang jelas untuk langit baru dan bumi baru. Kejar kekekalan, kejar untuk hidup benar. Saya tadi sama istri sambil pas jalan kita cerita tentang surga dan neraka yang, waduh, istri saya bilang yang serem ya, kalau kita nggak masuk kerajaan Allah, nggak masuk surga, masuk LB3, kita serem banget. Terpisah sama Tuhan itu serem banget. Kita yang sering digambarkan sama Pak Eras kan, terpisah dari Allah, waduh menyeramkan. Saudara dan saya kalau terpisah dari Allah itu menyeramkan. Kalau kita nggak menyadari nih diri kita ada sejauh mana nih. Kalau kita nggak menyadari kesalahan kita di mana, itu menyeramkan. Karena kalau kita udah jauh dari Tuhan, mengerikan. Makanya di saat saudara dan saya udah mulai jatuh, bangkit lagi cari Tuhan lagi. Minta perkenanan Tuhan. Carilah Tuhan selama dia berkenan. Cari Tuhan. Kata cari Tuhan itu paling banyak di Alkitab. Karena pada dasarnya manusia itu susah untuk mencari Tuhan. Maka saudara dan saya harus cari Tuhan, paksakan diri kita terus-menerus. Terus kalau ada nilai kita, ada diri kita mulai menjadi duri untuk orang lain, minta ampun. Saya sama istri udah sepakat, kita udah bilang, yang kita nggak boleh jadi duri untuk orang. Kalau kita disakitin orang, kita ampunin orang itu. Tapi kalau misalnya kita juga membuat salah sama orang, kita minta maaf. Maaf ya, kalau perkataan kita, tindakan kita harus berani. Saya selalu sama istri bilang, kita nggak boleh jadi duri. Karena seorang hamba Tuhan, di mata jemaat, bisa aja salah. Benar nggak? Dalam pikiran, tindakan, perbuatan kita. Kita kadang-kadang kayak saya di gereja nih, saya nggak lihat, langsung dia bilang, Pak Erik sombong nih, nggak tegur-tegur saya. Ya ibunya pakai masker, saya nggak lihat. Terus banyak orang di MAG kan, waduh, itu bisa salah persepsi, ya kan? Tuh bayangin. Jadi makanya saya selalu tanamkan sama istri, jangan jadi duri untuk orang lain. Kalau kita orang lain merasa kita jadi duri, kita minta maaf. Dan kita gentle untuk berani untuk minta maaf. Dan saya juga mendorong untuk saudara semua di sini, jangan jadikan hidup kita jadi duri untuk orang lain.
Tapi biarlah kehidupan kita menjadi bahu untuk orang lain saat orang lain membutuhkan doa, tangisan, dan kita selalu ada untuk orang lain. Orang lain harus melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukannya kita orang yang beragama, tapi ada Tuhan hidup di dalam kita. Itu yang orang bisa rasakan. Kalau cuma beragama, semua orang bilang beragama. Saya belum tentu bertuhan. Benar nggak? Karena di Indonesia nggak ada orang yang bilang berani ateis, nggak ada. Ya kan? Kalau di Hong Kong mungkin ada orang yang berani bilang ateis. Di Taiwan mungkin ada yang berani bilang ateis. Benar nggak? Tapi kalau di Indonesia, nggak ada yang berani. Karena ideologinya aja udah ideologi ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada bicara soal ateis di sini. Ya kan? Tapi bukan soal beragama, tapi bertuhan. So, kita memiliki Tuhan. Tuhan yang di dalam diri kita harus menjadi Tuhan yang hidup. Sehingga orang lain dapat melihat. Ya, itu aja saudara untuk malam hari ini untuk sharing saya. Kita bisa saling sharing. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama Bu Lisa. Ada yang mau tanya? Mungkin ada yang mau sharing atau yang tanya? Silakan. Saya sharing ya, Pak Erik ini bisa duluan. Memang saya beberapa hari ini, beberapa minggu ini memang ada perasaan kecewa jujur aja ya, ada perasaan kayak apa ya, semacam apa yang saya lakukan kok kayaknya di apa, kayak kayak apa, bukannya membuat orang suka, tapi seakan-akan memberi sesuatu yang gimana gitu. Saya kadang juga bertanya apa saya ini juga mau apa. Saya kadang bawa dalam doa jujur aja sampai nangis ya, sampai apa saya ini benar-benar sebagai duri buat saudara-saudara saya, atau mungkin saya juga minta Tuhan untuk apa, beri saya ini semacam pemahaman untuk saya itu gimana ya, untuk terus jika memang ada kesalahan kan jika aku kadang nggak agak apa ya, kayak nggak sadar mungkin kalau kita sudah merasa juga sempurna kali, seperti Pak Erik mungkin bilang ya, kayak jika ini mungkin udah 10 kalinya saya kok kalau dibagi 10 mungkin saya ini udah 4, udah 6, udah 5 atau udah 3 ya, tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh mungkin di mata Tuhan itu buat pengalaman manusia mungkin kita ini udah 6, udah 5, udah 3, tapi mungkin di mata Tuhan kita tuh mungkin masih minus sekali. Itu yang kadang saya tuh sering-sering apa saya buat saya sendiriku saya tanamkan di dalam diri saya sendiri ya. Mungkin aja saya ini masih minus ya. Walaupun mungkin menurut pikiran saya sebagai manusia mungkin saya ini udah loh kayaknya udah sampai 2, udah sampai 3. Tapi kok masih sering orang kayaknya karena saya tersandung. Jadi bagi saya mungkin saya ini masih minus kembali Tuhan. Jadi kayak ya ini pengalaman sering saya Pak. Jadi kayak gimana ya, ada semacam berapa minggu belakang ini memang ada semacam kecewaan, tapi saya berusaha lah untuk diam juga, ya berusaha sendiri untuk membenahi diri saya. Mungkin ada bagian dalam diri saya ini yang belum sepenuhnya saya serahkan sama Tuhan. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama Bu Lisa. Ada Orang yang lain lain boleh, kosong? ya mungkin saya bisa tambahin ya Bu. Orang lain Iya. bisa mengecewakan kita, orang lain bisa membuat kita marah. Tapi balik lagi kepada respon kita. Semuanya kembali lagi kepada respon. Kita nggak bisa membiarkan burung terbang di atas kepala kita. Tapi yang kita bisa hindarin adalah burung itu hinggap di kepala kita dan bersarang di kepala kita. Itu contoh ya. Orang lain bisa kecewa. Kita nggak bisa larang orang nggak bikin kesel, nggak bikin apa. Itu banyak cara gitu. Tapi yang kita menjadi pribadi kita nggak boleh kejadian itu membekas di hati kita, menimbulkan luka yang dalam, enggak. Dan kita harus melepaskan pengampunan, kita mengasihi, udah. Saya orangnya juga kayak gitu Bu. Saya ada orang yang kecewain saya gitu, saya langsung bilang sama istri saya, yaudah saya yang penting udah tahu orang itu. Tapi saya nggak akan pernah ibaratnya untuk mendalam dengan orang itu. Karena bagi saya gini, kalau orang itu menjadi toksik, ngapain saya harus ambil pusing? Bener nggak?
seringkali kita ini orang Kristen ini terlalu banyak kompromi. Jujuran aja, kompromi kita. Kita terlalu kompromi, enggak, dia kasihan nanti. Tapi kita selalu ke bawah. Kita ini akhirnya jadi orang yang keikutan arus. Kita jatuh di dalam lubang yang sama, itu terus. Kita jatuh dalam orang yang itu terus. Kita nggak berani kompromi. Kita selalu kompromi, kita nggak berani bilang enggak. Ya kan? Kita bilang, Pak, dia kasihan, kita harus ini. Ntar dia orang, enggak. Saya kasih tahu untuk kita semua ya, manusia itu nggak bisa diubahkan oleh manusia. Setuju nggak? Saudara dan saya nggak bisa diubahkan oleh manusia. Manusia bisa berubah oleh penciptanya, yaitu Tuhan. Kalau saya bisa hari ini, itu karena Tuhan. Kalau saya bisa berjumpa dengan orang yang disuruh sama Tuhan untuk ketemu saya. Tapi secara manusia dengan manusia itu nggak bisa berubah. Manusia itu harus bertemu dengan penciptanya, baru dia berubah. Jadi makanya kalau kita udah tahu tuh orang itu toksik, jangan deketin, jangan terlalu dalam. Udah kita tahu. Saya orangnya strict. Kalau saya orangnya gitu, saya nggak mau. Karena saya tahu ini nggak benar, ngapain saya harus ikutin? Ya nggak? Kenapa saya harus mendalam? Enggak. Gitu. Kenapa saya bilang kayak gini ya, Bu? Kenapa kita sering kompromi? Ini ada kejadian. Ini ada kejadian banget. Ini maaf ya, ini saya nggak apa-apa nih. Di sana udah jam 11 nih, Bu. Aman? Masih aman? Aman, Aman, semangat oke. ya. Besok kan libur ya. Mana? Besok kan kumpul di Victoria Park hari Minggu. Besok aman. Yang Taiwan juga aman kan semua. Ya. Jadi saya tuh waktu tanggal 7 September, saya tuh ketemu sama bule orang Inggris, tapi udah lama tinggal di Indonesia, udah 2 tahun di Indonesia. Jadi waktu saya menunggu istri saya pulang kerja, saya ke Alfa. Alfa tahu lah ya, Ibu ya. Toko. Wah, toko kayak Sevel gitu. Kalau di Hong Kong, Taiwan kan kayak Sevel ya, model kayak gitu. Jadi bule ini liatin saya lagi ngobrol dengan bapak lain, dia liatin saya, dia sambil telepon dulu kan, dia liatin saya. Terus dia selesai telepon, dia langsung ngomong ke saya. Ngomong pakai bahasa Indonesia, terus tiba-tiba dia tembak saya gini. Bapak suka minum? Masa minum anggur gitu, minum mabukan gitu. Bapak suka minum? Terus saya bilang, oh enggak, saya enggak minum. Wow, nggak suka minum. Bapak Muslim? Saya langsung ditembak. Bapak Muslim. Tuh, bayangin loh. Jadi image saya dia, orang nggak suka minum, itu orang Muslim. Kalau bagi dia, orang yang suka minum, itu orang Kristen. Ngerti ya? Dia langsung tembak orang Muslim. Terus saya bilang sama dia ini, enggak, saya Kristen. Wow, Kristen. Wah, Bapak radikal ya. Iya, saya nggak minum, saya nggak rokok. Wah, saya suka minum. Dia kasih tahu lah, anggur merah lah, terus anggur merah kurang enak Pak, minum yang ini. Waduh, saya bilang, enggak, saya nggak minum. Saya nggak suka minum. Udah kaget. Terus saya tanya sama orang ini, jangan bilang saya Kristen kan. Terus saya tembak, agamanya apa? Terus dia bilang apa? Ateis. Saya ateis. Saya kaget juga. Saya baru ketemu orang ateis nih, Bu. Ateis. Wah, dari kapan ateis? Dari kecil saya ateis. Terus dia cerita lagi, saya di Indonesia banyak cewek-cewek yang suka suruh saya masuk Islam. Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang, kenapa? Saya nggak mau masuk Islam karena saya masih suka makan babi. Dia bilang kayak gitu. Jadi dia nggak mau masuk Islam karena suka makan babi. Terus saya tembak lagi. Kenapa nggak masuk Kristen aja, nggak masuk gereja? Kalau saya masuk gereja saya bingung. Di gereja nyanyi-nyanyi, saya mau ngapain di situ? Dia bilang gitu. Bayangin tuh ya. Orang ateis, dia nggak ngerti, dia nggak tahu Tuhan. Ya kan? Dan dia berpikiran bahwa orang yang suka minum itu ya orang Kristen. Dia nggak pernah ketemu orang Kristen tuh yang kayak gini, yang nggak suka minum, nggak. Makanya dia langsung tembak saya Muslim. Kenapa orang Kristen itu sering kompromi? Bener nggak? Kayak di luar negeri, maaf kata, untuk LGBT semua kompromi. Oke, jebret. Semua untuk melakukan dosa, jebret. Semua kompromi. Untuk mabuk, untuk apa, semua kompromi. Tapi lihat saudara tiri kita. Ada nggak kompromi satupun? Untuk hal yang melenceng dari imannya mereka. Ada nggak? Mereka strict loh. Mereka nggak ada kompromi.
Nah, itu kita juga harus kayak gitu, Bu. Kalau kita tahu ini merusak diri kita, nggak usah. Kita nggak boleh kompromi. Kita harus benar. Tapi kita mengampuni. Tapi kita nggak usah dalam. Dan kita nggak boleh menyimpan kebencian apapun, kemarahan apapun. Kalau orang itu bisa mengecewakan kita, itu orang itu untuk membentuk kehidupan kita. Ya kan? Untuk membentuk kita. Ya itu aja, Bu Lisa. Thank you, Bu. Jadi panjang lebar nih ini ceritanya. Nggak apa-apa, Pak. Siapa yang mau tanya, silakan. Silakan, Bu. Yang lain. Sekali lagi saya, masalah kompromi itu juga sangat saya alami. Mungkin Pak sampai sekarang juga sering, Pak. Saya ingin di tempat kerja aja ya. Padahal orang itu ya, orang-orang itu aja yang suka membuat saya seperti gimana ya. Direndahkan, menghina, menyakiti saya. Tapi saya tuh gimana ya? Ya udah saya pertama kali sih memang hari-hari awal-awalnya saya nggak apa sampai benci sampai berapa hari mungkin ada terus tiap hari ku back mood gitu Pak. Tapi setelah lama-lama kenal Tuhan terus banyak baca Alkitab doa ya terus puasa udah hilang lah nggak punya aks biarin aja cuma gimana ya tetap aja saya ku walaupun mereka gitu tetap saja saya ku kayak gimana ya kok melihat mereka tuh kayak kasihan aja gitu loh Pak kayak masih kompromi nggak bisa saya ku apa misalnya mereka ku buku apa sama saya walaupun mereka nyakitin saya kalau ada bukunya carinya saya tetap aja saya pun masih gimana ya nggak bisa melepaskan mereka gitu Pak ya sama suka masih kompromi kan saya orangnya nggak bisa kompromi saya kok banget kok sama orang nggak peduli orangnya tuh gimana sama saya ya itu Oh, jadi Ibu meskipun orang sakitin tetap dekat sama orang itu. iya Maksudnya, tetap aja saya aku mungkin ya dalam banyak hal tetap aja saya berusaha untuk baik mangga saya tuh enggak, kalau kadang sama apa kasihan kalau baik itu Bu harus Bu. Kita nggak boleh merusak. Dalam arti saya yang tadi saya bilang itu kompromi itu kalau misalnya kita udah tahu nih orang ini jahat nih sama kita nih, jahat, misalnya melakukan hal ini, kita ngikutin dia, ngikutin oh arusnya dia. oh Tapi kalau melihat diri kita itu kita harus melakukan yang benar yang baik. Jadi kalau orang itu jahat sama kita harus tetap baik. Jadi kita jangan sampai membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, dengan kebenaran. Jadi kalau misalnya ada orang itu mau rendahin Ibu, udah mengasihi. Sama kayak tadi saya direndahkan, saya tetap baik sama orang itu. Tapi saya tahu kalau misalnya orang itu bisa melakukan ini, saya enggak. Gitu. Itu Bu. Ya, kalau misalnya ada yang melakukan baik, terima kasih ya sama-sama Bu ada yang Lisa. lain halo kok diam semua Oke. Selamat malam Pak Erik. Malam Bu. Bisa didengar ya suara saya, soalnya ini Kedengaran agak... Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Erik. Malam Iya Bu. Pak Erik, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan malam ini ya, mengingatkan Ya, Bu. kami semua untuk kami lebih mengenali diri dengan baik dan benar ya, supaya proses kita semua untuk menjadi manusia yang betul-betul menjadi ciptaan yang baru itu menjadi Amin. terwujud. Amin, amin. Saya Amin. terberkati sekali untuk firman hari ini Pak Erik. Sama-sama Bu. Mengingatkan kita untuk selalu mengoreksi diri kita ya, untuk selalu lebih mengenali diri kita karena memang benar sekali seperti yang disampaikan Pak Erik bahwa tanpa kita mengenali diri kita pastinya akan sulit untuk menanggalkan manusia lama kita ya kalau kitanya nggak ngerti. Jadi ini sangat memberkati saya sekali Pak. Terima kasih Pak Erik. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Erik untuk sama-sama Bu Jess. Berjuang terus Bu. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah untuk menyerah. Kalau kita melakukan pelanggaran kesalahan, balik lagi cari Tuhan. Jangan cari dengan perasaan dan pemikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita terjebak Bu. Betul. Kita semua termasuk saya.
Seringkali Iya, itu kita perasaan dan pemikiran yang tadi firman Tuhan yang tadi bilang, pikiran dan perasaan kita selalu dimainkan. Kita betul. bisa salah persepsi sama orang, kita bisa salah persepsi sama Tuhan, bener nggak? Iya, Tuhan betul kayak sekali, mulai Pak. jauh nih sama, kok saya mulai jauh dari Tuhan, kayak Tuhan jauh juga nih dari saya. Kita selalu bermain perasaan kita, pemikiran kita, bener nggak? Iya, Kita betul jatuh sekali. sebenarnya dosa kita itu nggak pernah hal yang baru. Dosa kita tuh hal yang itu aja. Percaya nggak? Iya, iya, betul, Dosa betul kita, Bu. sekali, Pak. Bener Betul, ya. betul. Saudara dan Ya, saya ini jatuh dosanya itu bukan hal yang baru. Dosa yang itu aja dari dulu. Yang kita kayak muter-muter aja di situ. Kita ketemu lagi dengan hal yang kayak gini, ketemu lagi dengan kayak rasanya capek gitu. Kayak rasanya, aduh, Tuhan sabar nggak ya sama aku ya? Tuhan gimana ya? Kadang sampai putus asa, kadang sampai putus asa, Pak. iya, Benar, Iya, kadang putus benar. asa. Iya, benar-benar, bener. Pak. Benar. Udah Iya, nggak tahu memang harus gimana. memang seperti itu. Iya, Ya, saya tapi pun itu mengalami hal yang seperti itu, Pak. bener, Bu. Dan saya tuh bersyukurnya Tuhan itu sabarnya luar biasa. Iya, Sama seperti ibu-ibu yang punya anak, sabar sama anak, ya nggak? Anak berbuat salah aja, kita masih berpikir, aduh nih. Karena kita dulu waktu masih anak-anak juga orang tua kita sabar, bener nggak? Kita nggak betul sadar, nanti sekali. kita jadi anak-anak kan orang tua kita sabarnya minta ampun kan. Di saat kita jadi Iya, orang tua, kita sabar sama anak. iya, Gitu. iya, memang betul sekali. Iya, Saya nih iya, kita di belakang memang nih, di belakang nih saya ada istri saya nih. Saya selalu kalau sharing tuh ada istri. Dia selalu tahu. Saya dapat pembelajaran dari istri saya kemarin tentang kesabaran. Ya kan saya sebagai suami, saya selalu bilang saya bukan orang yang sempurna. Kadang-kadang suami tuh lakuin hal yang itu aja berulang saya. Saya tuh pernah di rumah tuh sering main handphone. Saya tuh sering nonton bola, Bu ya. Tuh nggak udah nonton bola, lu ampun istri saya tuh sedang manggil saya. Kadang-kadang saya nggak gubris. Kadang-kadang dia kalau ngomong, kan kamu kok nggak denger aku sih? Udah kesel sendiri. Ya udah yang aku. Tapi istri saya udah mulai marah. Sampai saya, aduh, pas istri saya marah saya langsung diem gitu. Saya di jalan saya mikir, saya nggak mau balas apapun, saya nggak marah sama istri. Sampai di kantor saya bilang sama istri saya, yang makasih ya sudah sabar sama aku. Saya bilang kayak gitu sama istri saya. Makasih sudah menerima kelemahan aku, kekurangan aku. Terus saya terakhir I love you so much gitu kan. Saya bilang sama istri saya gitu. Istri saya langsung langsung kasih gambar sedih gitu terharu. Tapi saya bilang kayak dalam hati saya gini. Saya berpikir inilah gambaran Tuhan. Tuhan tuh sabarnya kayak gini, malah bahkan lebih banget ya. Yang namanya Erik tuh jatuhnya ini terus ya. Tuhan udah tahu nih namanya Erik jatuhnya akan di sini. Ini jatuhnya di sini. Yang namanya Ibu Jess nih jatuhnya di sini nih. Ini nanti betul, betul, Pak, betul. ke track Benar. distrak sama yang ini bisa ketarik lagi nih. Ibu Jess ke sini. Iya, betul. Ibu itu dalam kejadian ini bisa kembali lagi nih kepada yang aslinya nih. Iya kan? Iya, Ibu benar-benar. Murti bisa sama kayak gitu. Saya juga sama. Saya sebagai suami ya kayak gitu terus. Kadang istri saya tuh sabar banget. Itu gambaran Tuhan kayak gitu. Kayak kita juga sama anak juga kayak gitu. Iya kan? Iya, betul. Iya, iya, Dan betul. itulah gambaran Tuhan. Saya bersyukur banget. Itu gambaran Tuhan kayak gitu. Saya dalam kejadian demi kejadian tuh saya selalu belajar introspeksi. Ya ampun, ini kayak gini. Kadang-kadang saya tuh masih ke distract juga. Kadang-kadang bener. Saya udah tahu istri saya lagi ngomong, saya masih main handphone. Tapi saya kalau misalnya lagi mau serius ngomong, saya tinggalin handphone tuh, Bu. Saya ada waktu yang saya tinggalin handphone, kita berdua ngomong. Gitu. Tapi kalau misalnya saya ini kadang lupa, kok ada saya tuh lagi suka bola timnas Indonesia. Timnas Indonesia ini lagi bagus-bagusnya kan. Jadi saya tuh cari informasi berita tentang timnas Indonesia. Nonton sampai waduh, ini bahaya nih saya nih. Gitu kan. Nah, ini makanya. Tapi disitulah saya belajar arti tentang kesabaran. Ya kan, Iya, itulah benar. Tuhan sabar sama kita loh. Makanya kita kalau jatuh bangkit lagi, balik lagi. Jangan sampai kita dipermainkan oleh perasaan dan pikiran. Sampai akhirnya iblis Betul. menarik kita. Karena iblis cuma 3 kerjanya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia Benar. mencuri apa yang menjadi bagian kehidupan kita. Habis itu dia membunuh iman kita. Setelah selesainya membinasakan. Untuk kita nggak mengenal Tuhan lagi. Itu yang paling mengerikan. Gitu, Bu. Jadi kenali diri. Kau tahu itu menarik diri.
Kalau kita udah tahu itu akan bisa jatuh dalam diri kita. Iya, betul Pak Erik. Memang iya, kalau kita nggak mengenali diri kita, memang kita akan sulit untuk berubah juga. Wah, susah Karena Bu. pastinya, ya, karena pastinya kalau kita nggak mengenali diri kita nggak akan tahu di mana posisi yang harus kita benahi, memang seperti itu. Jadinya Betul Bu. ada pun yang kadang kita kenali diri saja masih kesulitan karena satu dan lain hal pun masih banyak sisi yang harus diperjuangkan, apalagi kalau kita tidak mengenali diri, pastinya akan berdiam diri di manusia lama itu sendiri, ya memang seperti itu menurut Betul Bu. saya. Betul Bu Jas. Benar. Yang Jadi mengerikan aduh, itu luar biasa, bener Bu. Yang paling luar mengerikan biasa. itu nggak kenal diri kita, itu yang paling mengerikan Bu. Kita Iya menganggap benar, diri kita tuh benar. baik-baik aja. Waduh, kita merasa Iya, kita udah paling benar. Kita udah merasa kita udah paling rohani. Wah, itu makanya saya bilang sombong rohani itu yang bahaya. Kalau orang iya, sombong karena harta bisa kelihatan, orang sombong karena betul, jabatan betul. bisa kelihatan. Tapi yang paling mengerikan kalau sombong rohani, kita udah merasa baik-baik aja. Kita udah merasa, oh dia saya udah punya jabatan ini, udah punya, waduh mengerikan banget. Iya benar. Makanya saya selalu tanamkan dalam pikiran saya, nggak boleh ada apapun yang mengikat pikiran saya, hati saya, kecuali sama Tuhan Iya. doang. Benar. Jadi orang mau Benar. ngomong apa tentang pelayanan saya, tentang saya anggap biasa aja. Saya selalu bilang segala sesuatu dalam dunia ini ada waktu dan masanya. Jadi nggak boleh ada mengikat saya. Betul. Iya betul sekali. Dan itu eh, eh, harus kami yang pasti untuk bisa mengenali diri kita tidak lepas dari menghidupi setiap firman yang kita pelajari. Amin. Gitu ya. Amin. Betul. Benar, Jadi Bu. enggak memang Benar, Bu. kalau cuma bicara seperti ini bisa mudah ya Pak ya. Tapi Iya. kalau menapaki hari demi hari itu luar biasa sekali rasanya Pak. Iya. Makanya saya Makanya bersyukur sekali di sini ada home ya. Dan saya bisa belajar banyak baik dari Pak Ibu Erik Jas atau tinggal dari Ibu Jas tinggalnya di Hong Kong, Taiwan atau Macau? Hong Kong Pak, Hong Kong. Oh, Hong Kong. Di Hong Kong. Oke. Iya. Siap. Di Hong Kong. Hong Kongnya tinggal di mana, Bu? Di Junwan Pak, di Junwan. Ya. Oh, oke. Apa itu? Siap. Itu spellnya itu TSUEN. Gimana itu bacanya? Gimana itu Wen. bacanya? Wan. Junwan ya. Ya. Wen. Dan saya mendengar informasi dari Ibu Wina dan Bu Murti bahwa Pak Erik akan mengunjungi kami di Hong Kong. Ya. Terima kasih Pak. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu ya Pak ya. Siap, Bu. Ya, Amin. Doain aja, Bu. Kami di sini sangat bersuka cita pastinya. Karena Amin, biasanya yang cuma melihat melalui Zoom dan Tuhan mengizinkan kita untuk bertemu, pastinya itu satu yang bukan satu hal yang kebetulan ya. Terima kasih banyak Pak Erik untuk perhatiannya bagi setiap kami yang ada di Hong Kong ini. Terima Betul, kasih Bu. sekali Pak. Karena kalau di Zoom sama nyata tuh beda, Bu. Kalau di Zoom kita ukurannya sama segini doang, Bu. Sekotak. Nanti pas ketemu. Betul. Udah. Saya juga punya ada yang home. lebar, ada yang kecil. Ya, saya punya home Nusantara 5, Bu. Tersebar dari Pulau Sumatera sampai Papua. Saya melayani pertama kali di Nusantara 5. Itu saya bikin ada, mereka tuh setahun sekali ketemu di Jakarta onsite. Jadi pas ketemu, saya anak ini tinggi banget. Wah, anak ini pendek banget. Pas mereka juga ternyata pendek ya. Mereka pada ketawa. Jadi kalau melihat di Zoom tuh kita ukurannya sama kotak semuanya. Jadi nggak ketahuan. Iya, betul. Ya, jadi gitu, Bu. Ya, terus berjuang, Bu. Kita semua sama berjuang. Saya bukan berarti benar lebih baik daripada ibu-ibu semua di sini. Saya sama kok. Saya semua berjuang terus sampai akhir kehidupan saya. Ya kan? Sama ibu terus berjuang.
Saya selalu bilang sama istri saya, yang jangan pernah kita jadi duri, kita terus bisa jadi berkat untuk orang. Itu doang. Amin. 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 Ya, pasti itu kerinduan kita semua ya Pak Erik. Ya, yang penting kita jaga hati dan perasaan kita aja, Bu. Itu yang Ya. paling kita waspadain. Betul, Karena betul, kalau Pak. nggak jaga hati, nggak jaga perasaan, kita orang yang gampang tersinggung, Bu, semuanya. Iya, Benar nggak? betul. Suka Betul, Gampang, betul sekali, Pak. gampang persepsi yang salah, pemikiran yang Iya, salah, iya, oh, gampang banget. Saya ini iya. saya ambil cerita ya, ini sebelum ini ya, ini udah 10:30 di sana, berarti 11:30 ya. Saya cerita tentang kemarin tuh kita adakan homeless gathering sama Pak Eras pertama kali. Ah, ah. Jadi pas itu gathering sama Pak Eras. Terus tiba-tiba ini saking semangatnya semua kan, kita bikin pakai tiap home itu ada baju-bajunya kan. Terus ada satu home, saya bahas datang sana. Oke, kita sepakat pakai baju merah ya. Wow, tapi ada satu ibu. Enggak, saya nggak mau pakai baju merah, saya nggak ada. Ya Bu, ada teman-temannya bilang, udah Bu, beli aja. Enggak, saya nggak ada. Bener, dia akhirnya cuma gara-gara baju, dia tersinggung. Akhirnya dia nggak mau masuk home. Dia pindah home. Akhirnya pas home gathering, dia ketemu saya, Pak Erik. Dia nggak enak karena saya kan langsung, Pak Erik, maaf saya cuma pakai bajunya ini doang, saya ikut home sebelah ya. Saya nggak ikut home itu. Tersinggung. Ya ampun. Bayangin tuh orang yang udah denger Pak Eras lama, udah sering kalau ibadah raya selalu di depan. Aduh tuh ibu-ibu. Tapi itulah, kita ini harus sering belajar untuk mengerti gitu. Makanya pikiran dan perasaan kita tuh harus kita jaga. Jangan sampai kita menyinggung orang, dan juga jangan sampai kita tersinggung. Itu yang kita harus hilangkan. Betul, betul. Terima kasih. Ya memang itu hal dalam menjaga perasaan itu memang hal yang paling sulit menurut saya ya, karena itu kemelesetan yang tanpa diketahui oleh orang lain dan hanya kita sendiri yang tahu dan Tuhan yang bisa melihat itu. Jadinya satu hal yang tidak nampak itu memang yang sulit sekali untuk kita atasi memang. Aduh, terima kasih sekali Pak Erik malam ini mengingatkan kami untuk kami lebih mengenali diri dengan baik Sama-sama, Bu. supaya kita sama dapat menanggalkan manusia lama kita. Ada memang di sini perjuangannya nggak kelihatan tapi ngenesnya beneran. Makasih Bu. Terus berjuang semuanya di sini. Ya, Amin. jangan kita berjuang sampai LB3 semuanya. Amin. Ya, Amin. Amin. ada yang nanti Amin. jangan sampai. Amin. 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 Baik, terima kasih Bu Lita. Silakan Jam Bu 12. Lita. Ada yang mau tanya lagi, yang bertanya apa gimana? Nanti lain Silakan. kali ini sudah mau setengah 12 ya di Hong Kong. Mau ya mungkin Pak Erik juga mau Oke. istirahat gitu. Ya, Baik, Pak. pertanyaannya lain Bisa kali. bisa diakhiri Pak. Mungkin Pak Erik yang bawa doa untuk Pak. Oke, mungkin sebelum doa saya mau closing statement aja, bahwa kita harus terus memperjuangkan untuk kita membenahi diri kita, mengenali diri kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan mengasihi sesama. Dan yang Amin. utama, saudara dan saya harus tinggal di dalam Tuhan, nggak ada cara lain. Terus berjuang, pernah padamkan roh di dalam diri kita, tapi biarlah roh kita terus bernyala-nyala dalam mengasihi Tuhan dan mengiring Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih Bu semuanya yang sudah sama-sama di home ini. Saya berdoa terus kita berjuang ya sampai akhir garis ini kehidupan kita semua. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa kami Elohim Yahweh, di dalam namamu Tuhan Yesus.
Kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dalam kehidupan kami. Tapi firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, pemikiran kami. Dan biarlah hati kami dan perasaan kami dan pikiran kami tertuju kepadamu. Dan biarlah kami terus berakar kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan berjalan dalam pimpinan Engkau. Kami percayakan seluruh kehidupan kami, masa depan kami dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah, Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Amin. 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 Terima Terima kasih, Bu. kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Selamat Tuhan beristirahat berkati. semuanya. Selamat malam. Kami akan Beristirahat. Udah semua, Bu? Tuhan memberkati. Tuhan Terima memberkati. kasih Pak Erik.